Baik adik-adik, kita lanjutkan ke pembahasan soal berikutnya ya. Kali ini berkaitan dengan materi gelombang stasioner ya. Jadi ada gelombang berjalan, kemudian ada gelombang stasioner. Nah, kebetulan ini adalah soal SBMPTN tahun 2016. Oke, langsung aja kita bahas. Suatu gelombang stasioner mempunyai persamaan Y sama dengan 0,2 cos 5 πx sin 10 pt dengan Y dan X dalam meter dan T dalam sekon. Pernyataan yang benar adalah, oke, langsung aja kita cek pernyataan yang pertama. Jarak antara perut dan simpul yang berurutan adalah 0,1 mm. Nah, untuk mengerjakan soal berkaitan dengan gelombang stasioner ya, itu lebih enak kalau kita gambar ya, Dek ya. Jadi yang namanya gelombang berjalan itu seperti ini. Nah, ini gelombang berjalan ya. Kemudian kalau gelombang stasioner itu sebenarnya ada dua jenis ya. Jadi gelombang stasioner ujung terikat, nanti bentuknya seperti ini. Nah, ini gelombang pantulnya ini ya. Nah, ini adalah gelombang stasioner ujung terikat. Jadi nanti di sini ada simpul. Atau yang kedua adalah gelombang stasioner ujung bebas. Jadi kalau ujung terikat itu terbentuk simpul di ujung pantulnya. Nah, ini ujung pantul. Kemudian nanti kalau pada gelombang stasioner ujung bebas, ujung pantulnya itu kita majukan ya. Jadi kalau kita majukan nanti kurang lebih ujung pantulnya itu ada di sini, Dek. Nah, jadi nanti pada gelombang stasioner ujung bebas akan terbentuk perut. Kalau ujung terikat terbentuk simpul, kalau ujung bebas terbentuk perut. Begitu ya. Nah, sekarang yang ditanyakan atau yang dicari pada pernyataan yang pertama ini adalah apa betul jarak antara perut dan simpul yang berurutan adalah 0,1 mm. Jadi, yang ini adalah perut. Kemudian yang berpotongan ini itu adalah simpul. Jadi yang belendu ini adalah perut ya, Dek ya. Kemudian yang ini adalah simpul. Nah, kita tahu kalau segini ya. Nah, ini adalah satu panjang gelombang. Supaya nggak bingung ini saya hapus saja ya. Nah, ini adalah satu panjang gelombang atau satu lambda ya. Terdiri dari dua perut dan tiga simpul. Ya, ini perut 1, perut 2, simpul 1, simpul 2, simpul 3. Ini satu panjang gelombang. Nah, sementara kalau jarak perut dan simpul yang berurutan, berarti ini simpul, yang ini adalah perut ya. Nah, kira-kira ini ada berapa lambda? Coba perhatikan baik-baik ya. Kalau segini adalah satu lambda, berarti yang ini itu adalah setengah lambda ya, 1 dibagi 2. Maka kalau dari simpul ke perut yang berdekatan, berarti setengah dibagi 2 lagi. Berarti ini adalah 1/4 lambda. Betul ya? Nah, sekarang tugas kita adalah menghitung berapa lambda. Supaya kita bisa mencari berapa jarak antara perut dan simpul yang berdekatan. Nah, untuk menghitung lambda, acuan kita tentu saja adalah persamaan gelombang stasioner yang diketahui di soal ya. Jadi Y sama dengan, ini saya tulis lagi ya, 0,2 cos 5 πx sin 10 pt. Nah, ini walaupun tidak ditanyakan di soal ya. Nanti kalau ada soal lain yang serupa seperti ini, kemudian ditanyakan, ini adalah gelombang stasioner ujung apa? Ujung bebas ataukah ujung terikat? Nah, cara mengingatnya cukup mudah ya. Adik-adik lihat, yang nempel dengan X itu cos atau sin. Nah, kebetulan kalau di soal ini ya, yang nempel dengan X itu adalah cos. Nah, cos ya, huruf S berarti ini adalah ujung bebas. Nah, begitu cara mengingatnya ya. Ini adalah persamaan gelombang stasioner ujung apa? Ujung bebas. Nah, ini pakai S-nya huruf besar, saya beri warna merah. Nah, ini cara mengingatnya semacam ini ya. Nah, nanti kalau misalkan dibalik, yang dekat dengan X, yang nempel dengan X itu adalah sin, tentunya itu adalah gelombang stasioner ujung terikat. Karena I ya, terikat gitu ya. Ini sekilas saja. Oke, kita kembali ke pertanyaan ya. Nah, kita mau menghitung berapa panjang gelombang ya. Nah, panjang gelombang itu ada di K ya. Jadi kalau misalnya kita bicara persamaan gelombang stasioner ya, itu nanti rumus umumnya adalah Y sama dengan 2A, ini kalau ujung bebas, ini cos KX sin omega T ya. Nah, nanti kalau kita pasangkan dengan persamaan gelombang stasioner yang diketahui di soal, berarti ini 0,2
cos 5px, kemudian ini sin 10pt. Nah, sudah kelihatan ini ya. Berarti K-nya sama dengan 5pi, ini K, kemudian ini 5pi ya. Ini X ya. Kemudian nanti omega atau kecepatan sudutnya itu sama dengan 10pi radian per sekon. Nah, mungkin kita akan mengingat-ingat materinya sebentar ya. Jadi yang namanya K itu adalah bilangan gelombang. Nanti rumusnya adalah 2pi dibagi dengan lambda. Nah, sehingga kalau kita bisa mengetahui nilai K-nya, maka kita bisa menghitung lambdanya ya. Kalau K diketahui, lambda bisa kita hitung. Kemudian omega itu rumusnya adalah 2πf ya. Jadi omega itu sama dengan 2πf. Atau bisa juga 2pi per T ya, sama aja karena F dan T itu berbanding terbalik ya. Jadi F itu frekuensi, kalau T itu periode ya. Kalau frekuensi itu adalah jumlah gelombang tiap sekon, kalau periode itu adalah waktu untuk membentuk satu gelombang utuh. Nah, kira-kira seperti itu ya. Oke, sekarang kita akan menghitung lambda. K sama dengan 5pi, berarti saya tulis ini ya. Ini pernyataan yang nomor 1 ini. Nah, ini biar enak untuk belajar ya. Jadi K sama dengan 2pi per lambda. Di soal diketahui K sama dengan 5pi ya. Berarti 5pi sama dengan 2pi dibagi lambda. Berarti pi-nya bisa kita coret ya, Dek ya. Nah, kalau lambda ini saya naikkan ke atas, nanti kita dapatkan lambda sama dengan 2 per 5 ya. 2 per 5 itu sama dengan 0,4. Nah, ini satuannya ini dalam meter ya. Jadi Y dan X dalam meter. Nah, berarti nanti lambda ini juga dalam meter. Nah, lambdanya sama dengan 0,4 meter, berarti jarak antara perut dan simpul yang berurutan, berarti perut simpul yang berurutan sama dengan berapa? 1/4 kali 0,4 ya. Ini ya dari sini ya. Jadi ini adalah jarak antara perut dan simpul yang berurutan. Itu sama dengan 1/4 lambda. Nah, 1/4 kali 0,4 sama dengan 0,1 meter. Berarti nomor 1 ini adalah pernyataan yang benar. Sampai sini bisa dipahami ya. Sekarang kita ke nomor 2. Frekuensi gelombang adalah 10 Hz. Nah, itu sembunyi di rumus omega. Nah, jadi omega di soal diketahui sama dengan 10pi. Betul ya? Berarti 10pi sama dengan 2πf. Nah, caranya sama persis. Jadi yang kita coret ini pi-nya terlebih dahulu. Kemudian ini 2, ini 10. Berarti sama dengan 5 ya. Berarti F sama dengan berapa? 5 Hz. Jadi F sama dengan 5 Hz. Berarti pernyataan nomor 2 ini adalah pernyataan yang salah ya. Nah, sebenarnya kalau kita sekarang sedang mengerjakan soal SBMPTN atau UTBK ya, di tahun 2021 itu UTBK. Kalau nomor 1 itu benar, kemudian nomor 2 itu salah, maka pastilah jawabannya adalah 1 dan 3 benar ya. Nomor 4 ini pasti salah ya. Kalau 1, 3 benar, itu nanti jawabannya adalah yang B ya, Dek ya. Nah, jadi kalian tidak perlu untuk mencari nomor 3 dan nomor 4. Nah, tapi karena sekarang kita sedang belajar ya sudahlah, kita cari semuanya ya. Sekarang kita ke nomor 3. Panjang gelombangnya adalah 0,4 meter. Nah, kebetulan tadi sudah kita hitung ya. Lambdanya sama dengan 0,4 meter yang ini ya. Berarti nomor 3 ini benar. Nah, nomor 4 sekarang. Kecepatan rambat gelombangnya adalah 1 meter per sekon. Jadi ini nomor 4 ya. Nah, kecepatan rambat itu V. Nah, rumus V itu kalau kita hubungkan dengan panjang gelombang dan frekuensi. Atau rumus umumnya dulu ya. Nah, panjang gelombang atau lambda itu rumus umumnya adalah V dibagi dengan F. Cepat rambat dibagi dengan frekuensi ya. Berarti nanti kalau kita mau hitung cepat rambat, berarti lambda kali frekuensi ya, atau lambda kali F begitu ya. Ini lambda kali F. Berapa lambdanya? Lambdanya 0,4. Berapa F-nya? Tadi F-nya sama dengan 5 Hz, berarti 0,4 kali 5. Kalau 4 kali 5 itu 20. Kalau 0,4 kali 5
Ini berarti 2 ya. 2 meter per sekon. Nah, nomor 4 ini adalah pernyataan yang salah ya. Jadi sekali lagi ini jawabannya adalah yang B. Oke, demikian tadi adalah pembahasan soal kita kali ini. Bagi adik-adik yang belum subscribe channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, kemudian klik like dan share di sosial media kalian. Oke ya, sampai ketemu di video pembahasan soal selanjutnya. Oh ya, satu lagi, jika ada pertanyaan, jangan sungkan untuk tulis di kolom komentar ya. Saya pasti akan berusaha untuk menjawab pertanyaan kalian terkait dengan materi yang kita bahas di video kita kali ini. Oke, sampai ketemu di video pembahasan soal selanjutnya.